wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yufayyibu man 'amala wa la yaruddu man sa'ala wa la yaqta'u man wasala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa 'alal mujahidin wal ansar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takzimi, Al-Fadil, Al-Allamah, Al-Alim Kiai Asep Izzuddin, sahabat saya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Ada panjang umur, ada panjang hidup. Makanya tadi didoakan istri beliau, Allahumma tawwil umroha, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Kalau orang panjang umur, insya Allah di setiap kegiatannya dijadikan ibadah. Ada yang panjang hidup sampai umur 100 tahun, tapi sukanya main biliar, main gaple. Maka kita berdoa mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya sehingga terus mengalir ilmu dari beliau kepada ibu-ibu semuanya. Kalau ilmu sudah mengalir ke sini ibu-ibu, maka akan datang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa barokah itu? Selain rahmat, ketenangan. Contoh nih, kalau saya tanya, apakah ini belum saya baca selawat semua. Berapa Ustaz? Berapa jam? 1 jam? Setengah jam? Saya tanya nih coba, apakah hari ini Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan? Yakin? Yakin. Apakah sekarang Allah Subhanahu wa taala sedang mengetahui isi hati Bapak Ibu, Ibu-ibu? Yakin. Yakin? Yakin. Apakah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di majlis dzikir yang mulia ini Allah mengetahui bahwa banyak persoalan, permasalahan dalam hati ibu-ibu? Kalau Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin mengetahui isi hati kita, mengetahui persoalan hidup kita, maka apakah kita tidak mau tenang? Mau tenang atau gelisah? Jadi kalau orang sudah punya keyakinan seperti ini, tenang atau gelisah? Tenang. Makanya kalau tenang nggak usah khawatir. Nengok suami terlalu ganteng jangan khawatir, nanti diambil pelakor, nggak mungkin. Tenang karena ada Allah. Cuma jangan sampai dipahami salah. Karena dari saking yakinnya kepada Allah, ibu-ibu pulang dari sini sampai ke rumah ditanya sama ibuku, nggak ada masakan di dapur, aku lapar. Pak, saya sudah ikut kajian tadi dengan Ustaz Nuruddin. Apa katanya? Saya yakin kepada Allah, makan tak makan tetap hidup, masak tak masak kita mesti kenyang. Oh, besoknya jam 7 pagi dibangunin suami, Pak, berangkat kerja Pak. Dek, la haula wala quwwata illa billah. Kerja tak kerja kita pasti punya duit. Jadi jangan pahami kita yakin kepada Allah seperti itu karena kita manusia. Kata Imam Abu Hasan Basri itu al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya kita memilih, ada saatnya kita bisa memilih. Seperti Ustaz Asyuddin, tak mungkin Ustaz, kenapa saya nggak terlahir dengan marga Arab Saudi? Beliau lahir dari orang Jawa Barat. Umpamanya ibu, kenapa saya tidak terlahir seperti orang Makkah, Madinah? Tak bisa pilih. Tapi kalau yang kita bisa pilih seperti sekarang, ibu-ibu sama seperti saya. Saya mau berdiri atau mau duduk nih? Saya bisa pilih. Setelah pengajian ini, ibu-ibu langsung pulang ke rumah, apa masih mau kena goyahin atau kesan bos? Nengok baju baru. Kan seperti itu.
Maka kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ibu-ibu juga begitu, agar pelaksanaan pengajian ini terus menerus. Karena kalau pengajian terus menerus dilakukan, maka insya Allah rahmat dan berkah akan turun, tidak hanya setiap kali, setiap saat. Oleh karena itu kita doakan juga beliau dan istri beliau yang lagi ulang tahun, murah rezekinya. Ada murah rezeki, ada banyak rezeki. Ibu-ibu juga gitu, saya doakan mudah-mudahan rezeki. Orang kalau banyak rezekinya itu tidak dimurahkan oleh Allah, maka dia hanya banyak hartanya tapi tak bisa menggunakan. Kenapa? Sudah stroke. Banyak mobilnya, banyak motornya, tapi Allah tak murahkan rezekinya, tak bisa makan kambing. Dipilih dulu, harus makan nasi putih sama tahu tempe. Padahal umurnya masih 25 tahun. Kita yang masih bisa makan apa saja, maka nikmatilah dan bersyukurlah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pertama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini, sisa kehidupan kita ini akan bermanfaat, lebih bermanfaat daripada hari sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin boleh jadi banyak orang di luar sana, tetangga kita, saudara kita di kampung atau di Batam yang sudah dijemput oleh malaikat maut, sudah menghadap kepada Allah. Kita yang masih dihidupkan hari ini, boleh jadi mungkin karena ada kebaikan-kebaikan yang mesti kita harus pertahankan, atau boleh jadi karena Allah kasih kesempatan kepada kita, mungkin karena masih terlalu banyak dosa, banyak salah yang kita lakukan, Allah kasih kesempatan, tobatlah, berzikirlah kepada Allah. Itu salah satu bentuk kajian Al-Hikam. Karena saya sudah sampaikan ke beliau, saya jujur kalau kitab Al-Hikam tidak sempat mengaji. Saya sibuk dengan ngaji nahwu, ngaji balaghah, mantik. Tapi kalau Al-Hikam, tapi kalau saya paham, makanya saya jelaskan sedikit. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari jemaah ibu-ibu, kita hidup berkah dengan salawat. Kenapa? Karena doa tak dibacakan salawat tak sampai, tertolak. Makanya harus dibacakan salawat. Doa apapun, tak bahasa Arab pun tak masalah, yang penting salawat aja. Yang bahasa Arab, insya Allah utama. Sholat juga tak dibacakan salawat tidak sah. Berapa kali kita sholat? Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Khutbah di mana-mana, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, tak dibacakan salawat juga tidak sah, batal khutbahnya. Tapi dengan kita membaca satu salawat saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Dengan membaca satu salawat saja, Allah hapus 10 kesalahan. Dengan membaca satu salawat saja, Allah berikan 10 kemuliaan nanti di sisinya di surga. Emang banyak pangkat, banyak jabatan, banyak. Di surga itu lahum darajatin inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di surga itu sama dengan dunia. Ada orang masuk surga, tapi di pojok surga dia. Tak nempatin di klaster, tak nempatin di kapling, tapi di pojok. Dan surga juga. Jadi sama dengan dunia ini. Di dunia ini kan ada tipe 30, tipe 321, tipe klaster, tipe rumah di Lutamas, luas, lengkap dengan tamannya. Kita juga begitu, tergantung amal kita. Sama dengan kita, dekat nggak dengan Rasulullah? Dekat. Yang paling dekat kata Rasulullah, kahata ini, seperti jari ini orang yang suka menyantuni yatim dan sedekah ke pesantren seperti Pak Kiai ini. Dekat dengan Rasulullah. Dekatnya sama, berarti banyak dong dekat sama Rasulullah. Ya banyak, tergantung dekatnya di mana. Sama dengan kita nonton bola. Kita nonton bola kartisnya harga berapa? 50.000 apa 50 juta? Kalau harganya tiket 50 juta, maka dapat tiket very very important person, VVIP. Jadi dekat dengan Rasulullah. Dari saking dekatnya, kalau nonton bola itu, jangankan Lionel Messi-nya, bulu betisnya nampak. Kalau jauh 50.000 jauh dia. Dikit-dikit ada angin, oleng dia, gambar bolanya, pemainnya. Jadi kita tergantung. Semakin banyak kita sedekah, maka semakin kita dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kumpul juga di surga. Ibu-ibu, bunda-bunda solehah yang dicintai, banggakan oleh Allah SWT. Jadi hari ini saya pribadi diundang Pak Kiai ini untuk mengisi pembukaan pengajian Al-Hikam. Maka saya katakan ibu-ibu beruntung
ada Pak Kiai Asep Isudin di sini, yang mana sebelumnya mungkin dari ibu-ibu tidak terfikir untuk lebih dekat dengan surga, lebih mudah ke surga, maka diutuslah oleh Allah, diberikan jalan wasilah, ada Pak Kiai dengan Ibu Nyai Airin ini, sehingga diadakanlah majlis zikir seperti ini. Ibu-ibu tahu bahwa dimanapun ada majlis zikir itu diadakan, di situ diajarkan tentang kalimat-kalimat Allah, mempelajarinya, illa nazala sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita. Kemudian wa ghasyiyatuhumul malaikah, akan dilindungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhur rahmatu wa khaffatul malaikata, dilindungi malaikat, diturunkan rahmat. Yang paling dahsyat lagi yang keempat, orang yang duduk di majlis zikir, dzakarahumullahu fi man indahu, Allah akan selalu menyebut-nyebut ibu-ibu nih di dekat penduduk-penduduk langit. Bahkan Nabi mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi sudah berapa orang, sudah berapa ibu-ibu yang melihat undangan itu, tapi ibu-ibu yang hadir di sini terpilih oleh Allah, disentuh imannya oleh Allah, di tag atau Instagramnya, di DM, di tweet, kemudian iman yang ibu miliki di retweet lagi, ibu datang ke sini dan terpilihlah ibu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Disebut oleh Allah di penduduk langit. Kalau orang sudah dikehendaki baik oleh Allah, maka itu tak usah ditanyakan lagi. Tidak hanya penduduk dunia, tapi penduduk langit yang bangga-banggakan ibu. Contoh nih, umpama saya contohkan, Nuruddin mungkin di Batam dianggap baik sebagai orang, tapi apakah ketika saya ke Malaysia dikenal orang? Orang tak tahu, tak mungkin saya baik. Kalau ada satu ustadz yang populer di Jakarta, dia dianggap baik, tapi apakah ketika dia datang ke Amerika dia juga baik bagi orang Amerika? Kalau nggak kenal, nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak kita baik, jangankan penduduk langit pun baik, tunduk sama kita. Cuma kita kan nggak nampak sekarang. Ini kan banyak malaikat tak nampak, kita tak punya mukjizat, tak punya kekuatan seperti itu. Oleh karena itu Nabi juga mengatakan, mathalul jalisi sholihi wal jalisi su' kamasali jalisi sahibil mis wa kiril haddad. Orang yang duduk-duduk di majlis zikir ini diumpamakan sama dengan orang yang jual parfum. Wa kiril haddad, dan orang yang duduk-duduk dengan orang yang jauh dari Allah, ngajak selain ibadah, maka dia diumpamakan wakil haddad, sama dengan orang tukang besi. Apa maksudnya? La ya'damuka, kata Rasulullah, min sahibil miski imma tashtari aw tajidu rihahu. Wakilul haddad yukhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithan. Kata Nabi, orang kalau duduk dengan jual parfum, kalaulah dia itu tidak beli, tidak dia hadiahi, setidaknya dia dapat baunya. Orang kalau sering berteman dengan orang suka beli baju, beli baju terus tiap hari, padahal di rumah sudah dimana-mana baju. Maka sama sahabat, karena bidinatillah, ibu-ibu yang punya baju banyak di rumah, kalau tak dipakai, seperti saya, ada satu baju yang saya sukai, tapi tak pernah dipakai. Dari saking sukanya, cuma ditengok saja, tengok, ditimang-timang. Jadi kalau nggak dipakai, kasih. Kenapa? Kata Rasulullah, maka sama tauban karena fitnatilah. Selama bajunya itu tidak lapuk, orang itu selama mensedekahkan, selama yang sedekahkan baju itu, maka dia akan selalu berada dalam lindungan Allah. Besar pahalanya. Contoh nih, ibu kasih mukena ke masjid, kasih anak-anak ke santri, santrinya Pak Kiai. Selama baju itu tidak laku, hanya kekecilan kan ditaruh lagi, tak dibuang. Meskipun dibuang kan tak laku. Ini hadis Nabi. Selama tidak laku, mengalirlah amal ibu. Itulah yang akan membantu ibu nanti di surga. Seperti itu. Jadi kata Nabi, orang yang sering kumpul dengan orang yang jual parfum, meskipun dia tidak beli, dia dapat baunya. Sebaliknya, wakilul haddad yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu rihan khabithan. Orang yang selalu duduk dengan orang-orang yang jauh dari Allah, maka dia diibaratkan, kata Nabi, sebagaimana dia duduk dengan orang yang tukang besi. Meskipun dia tidak terbakar baju dan badannya, setidaknya dia mendapat bau besinya yang tidak enak.
Maka Nabi juga lain hadis mengatakan, karena saya dulu ngaji hadis terus. Dulu saya sempat mau ke Kairo tapi duit tak ada. Akhirnya banting setir saya ngambil jurusan bahasa Inggris. So if you want to speak English with me, no problem. Jadi saya bisa deh sebenarnya ngajar bahasa Inggris. Makanya Pak Kiai katanya ada saudara di Amerika. Kapan-kapan boleh ke Amerika. Jadi kata hadis Nabi, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhaliluhu. Agama seseorang itu tergantung temannya. Jadi kalau temannya, istilah kalau dalam bahasa media sosialnya, dengan siapa dia mutual friends-nya. Di Instagram dia following siapa? Kalau followingnya dia suka manik-manik, anting-anting, tiap hari padahal maniknya sudah 3 kotak, pengen beli manik-manik. Kalau dia berteman dengan orang yang ngaji terus, pengennya ngaji terus. Berteman selalu nengokin Pak Kiai, pengennya. Nah saya ini tak bisa kalau suara. Gara-gara ini mungkin saya mau belajar juga Pak. Oleh karena itu ibu-ibu beruntunglah sekarang yang sudah diliputi rahmat dari Allah, diturunkan malaikat. Oleh sebab itu pentinglah ibu-ibu motivasi ini selalu hadir. Insya Allah dengan motivasi yang disampaikan Pak Kiai Asyid Musuddin nanti, maka akan bertambahlah. Karena memang ibu-ibu kita ya, kalau di pengajian, oh ya saya yakin kepada Allah, saya tidak ada selain Allah dalam hatinya. Sampai ke rumah capek, cemana lagi, datang lagi itu kesedihan galau. Kenapa? Karena memang seperti itu, ada setan yang bisikin. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Karena memang ada setan, makanya ada doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi kalau sendirian, tsabbit qulubana kalau bareng-bareng, ala dinika wa ala, ya Allah duhai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya ini agar saya bisa bertaat menjalankan ibadah, dan teguhkanlah penistaan dalam agama saya sehingga saya istiqomah dalam pengajian majlis dzikir ini. Setan itu selalu berbisik setiap hari ibu-ibu. Apa bisikannya? As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu membisikkan kepada kita itu faqra, fakir, kurang uang belanja. Rumah kurang besar, sofa kurang lebar, gelang kurang berat, rantai kurang panjang, kurang setan. Harus berdoa. Isi dengan pengajian ini. Insya Allah yang hadir ini baik-baik. Nanti tak mungkin kurang ya. Dengar apa namanya? Selalu kurang. Akhirnya ketika sudah kita merasakan kurang, wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya setelah kita merasa kurang, maka setan membisikkan kepada kita melakukan kejahatan. Makanya ada suami yang ditangkap KPK pejabat, duduklah di tempat kursi dan tertakwa, ditanya sama pengadilan, Pak, saya tengok kamu ini kan badannya kurus, tak gemuk, kemana duit miliaran itu? Kamu mungkin tak makan gizi banyak. Rupanya setelah ditelusuri, habis di mana lah Pak Hakim, istri saya setiap bulan minta gelang suruh tambah terus. Nah ini saya tak setuju juga, istri pula yang disalahkan kan? Padahal bisa memilih dia mau korupsi atau tidak. Oleh karena itu setan itu selalu berbisik, rumahmu itu sudah bagus, tapi kau tengok rumah tetanggamu itu lantai 2, kamu masih lantai 1. Dindingnya sudah bagus, tapi wallpapernya nampaknya rusak, kita ganti lagi. Pagarnya sudah kokoh, tapi pagar tetangga 5 meter, masa punya mau 1,5 meter? Nah dibisik tuh kurang. Tapi mudah-mudahan dengan selalu ikut pengajian nanti kajian Al-Hikam ini termotivasi oleh Kiai Asyid Musuddin ini, insya Allah semua yang kurang itu kalau kurang beramal bagus. Aduh, saya duhanya kok cuma 2 rakaat, ngajinya kok cuma 1 juz. Nanti saya tambahlah 1 bulan, nanti 1 kali hatam 30 juz. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pembukaan kitab Al-Hikam ini jamak isim, jamak taksir ya. Jadi itu kalau dalam bahasa Inggris namanya plural, tapi pluralnya irregular, tidak beraturan. Ada jamak yang beraturan, ada jamak yang tidak beraturan. Al-Hikam artinya isinya kitab-kitab itu namanya hikmah. Hikmah bijak, kata-kata bijak, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, kata orang dulu itu. Namanya yang marang
Ibnu Athaillah. Beliau lahir di Askandari, karena beliau namanya Ibnu Abdillah Askandari, lahir di Iskandaria, 200 km dari Kairo. Lahir pada tahun Hijriah 648, Masehinya tahun 1250, meninggal pada 1309 Masehi. Nah, beliau banyak karyanya. Selain tasawuf, yang paling terkenal adalah kitab Hikam ini. Ada tafsir, ada akidah, ada nahwu, kemudian ada ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang paling terkenal adalah ilmu hikam. Isinya semuanya kata bijak. Dapat dari mana? Dapat dari ilham. Kenapa kok bisa dapat ilham banyak kata-kata bijak? Karena beliau hatinya suci. Makanya tasawuf itu diambil dari kata sofa. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf sudah sampai namanya sufi. Man sofa lillah, orang yang bersih hatinya karena Allah SWT. Tapi sebenarnya ada juga orang-orang tak suka dengan tasawuf, karena tasawuf datangnya belakangan, katanya nggak pernah disebut-sebut sama Nabi. Padahal sebenarnya kalau ditengok di kitab-kitabnya itu sama, cuma beda arti saja. Makanya hadisnya itu muncul dari Sayyidina Umar. Tahu Sayyidina Umar ibu-ibu? Tahu ya? Kenal? Gimana kan? Sayyidina Umar itu adalah sahabat Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah. Siapa anaknya yang dinikahi sama Rasulullah? Siti Hafsah. Kasih tahu nanti. Siti Hafsah. Adiknya namanya Abdullah ibnu Umar, meriwayatkan hadis 1200 juga. Makanya saya bilang kalau di pondok saya sering ngaji hadis, jadi banyak tahu sahabat-sahabat. Abdullah ibnu Umar ini anak dari Sayyidina Umar. Hafsah juga anak Sayyidina Umar. Bisa meriwayatkan hadis 1200 Sayyidina Abdullah ibnu Umar karena setiap hari masuk di rumah Nabi SAW. Nah, hadis ini datang dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini adalah sahabat Nabi. Dulu sebelum masuk Islam, beliau adalah pegulat di kampungnya, juara bertahan. Kalau sekarang itu namanya UFC. Jadi Habib Nurmagomedov. Tapi sayang Habib sudah pensiun. Jadi Sayyidina Umar melihatkan apa kata Sayyidina Umar? Nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin itala'a rajulun. Datanglah seorang laki-laki ketika kami duduk-duduk, dia bajunya putih bersih. Kemudian rambutnya hitam, ganteng, gagah, tinggi. Datang di majelis Rasulullah, padahal orang-orang di situ tak tahu laki-laki ini siapa. Kalau dia orang jauh, pasti ada sisa debu karena naik onta. Di situ dulu kan tidak ada Alphard, tidak ada Ferrari, tidak ada Pajero. Jadi naik onta pasti kotor. Ini nggak kotor sama sekali. Padahal ini bukan orang sini. Ketika masuk di majelis Rasulullah, dikasih jalan. Sampai di depan Rasulullah bersimpuh. Lalu tanpa basa-basi laki-laki ini tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa sadri. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul dan hari akhir, hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik dan buruknya. Percaya sama takdir. Makanya tadi itu kita harus percaya takdir seperti apa? Jangan seperti Jabariyah. Kata Jabariyah itu, kaum Jabariyah, orang itu dipaksa. Jadi orang tak bisa berbuat apa. Dia jadi jahat karena Allah, dia jadi pencuri karena Allah. Orang Jabariyah. Ada paham Mu'tazilah. Apa yang dilakukan oleh manusia itu apa kata manusia? Suka-suka manusia. Manusia kapan matinya apa kata manusia? Jadi Allah tidak ada, ini salah semua. Tapi paham kita adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah lah yang menentukan, kita bisa berikhtiar. Sama dengan ibu-ibu ketika jual sarapan pagi. Ibu, kenapa jual sarapan pagi? Ini saya ikhtiar, ini pilihan-pilihan, itu usaha. Jadi sama dengan tadi dibilang, datanglah anaknya umpamanya, dia kuliah, ditengok sama ibunya, nak kok nilainya sedikit 2,0, padahal HP udah dikasih, laptop udah dikasih, SPP dibayarin sampai 2 tahun, kurang apa lagi? Mak, wallahu ala kulli syai'in. Allah itu menguasai. Ini nilai 2,0, ini kehendak Allah, Mak. Mamanya bingung juga ya. Ini takdir Allah semua. Bukan repot kalau kayak gini. Ini sekarang anak itu berkilah sama orang tuanya pakai dalil. Kalau dulu sesat aja, sekarang sesat pakai dalil. Datanglah ibu-ibu mamanya nanti, nyampe ditengok di pos, udah mau maghrib, udah mau asar, kenapa kamu enggak ke masjid sholat asar?
Apa kata dia? Yudillu bihi katsira wa yahdi bi katsira. Allah itu berkehendak kepada orang, ada yang disesatkan, ada yang dikasih hidayah. Bu Haji termasuk orang yang sudah dikasih hidayah. Saya Ibu Haji orang yang sudah disesatkan. Masing-masing. Self-self. You, me. Gak bisa begitu. Tengok dulu ayatnya setelahnya wa ma yudillu illa fasikin. Allah itu tidak akan menyesatkan orang kecuali orang-orang yang fasik. Tahu orang fasik? Tahu ini haram tapi loss. Tahu kalau mohon maaf bergibah, mengunjingi, ngomongin yang jelek-jelek tetangganya saudara dosa besar, tetap aja kamu lagi arisan sambil ngocok. Tunggu dulu. Iya si Anu itu dari mana? Udah hamil ya? Hamil. Kok bisa hamil? Kapan nikahnya? Hamil di rumah tadi. Bahaya. Itu orang fasik. Jangan sampai. Jadi Allah itu sudah, apa maksudnya, bagaimana caranya kita memahami takdir? Allah sudah kasih mata ke Nuruddin, Allah sudah kasih otak ke Nuruddin, dikasih hati ke Nuruddin, dikasih akal ke Nuruddin untuk berpikir mau minta jalan yang dimurkai Allah atau yang diridhoi oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah menentukan takdir, tapi Allah kasih pilihan. Ini jalan fujur, ini jalan takwa. Kalian mau berbuat dosa atau berbuat takwa? Faqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka beruntung dia. Barang siapa yang mengotori hatinya, dia akan. Sama lah dengan kita, contoh, kadang dulu pernah di sekolah itu saya ditanya, ada pertanyaan agak ribet kalau memang nggak tahu. Ustaz, ya makan babi katanya haram. Iya memang haram. Berarti kenapa kalau memang haram Allah ciptakan? Kan bisa saja Allah matikan aja babi-babi semua, biar kami tak ini. Gimana Bu? Jawabannya. Kalau memang babi itu haram, kenapa Allah ciptakan? Ayo jawab yuk, ibu-ibu. Kenapa? Ini jawab, bisa. Kalau memang haram dimakan, kenapa mesti harus? Malah justru yang aneh lagi, babi itu kalau lahir banyak ibu-ibu. Sampai 12-13 betul nggak? Tahu dari mana? Punya kambing. Kalau kambing mujizat Masya Allah. Kambing itu kalau lahir 2, kalau nggak 3. Tapi kalau babi 12, bahkan 13. Mohon maaf. Makanya akan 13 sial. Kenapa sial? Mohon maaf ya. Puting susu babi itu 12. Ketika lahir 13 itu susu sama siapa? Yang aneh lagi dipakailah orang Batak. Mau tidak mau saya harus ikutin juga karena dipakai developer. 13 angka sial katanya. Tengok dulu di perumahan itu. Adakah nomor 13? Nggak ada. 12A, 12B. Iya benar. Padahal 13 itu rukun sholat kalau mau dicocokkan. Bagus. Ini yang aneh lagi, orangnya sering tahajud, sering duha, datanglah ke hotel, tiba di hotel mau booking kamar, cuma tinggal 13. Si bapak ini yang lagi tahajud, saya nggak mau ke 13. Kenapa Pak? Angka sial. Secara tidak langsung dia bilang kalau dia babi kan lahir 13. Ini tahayul namanya Quran. Jadi hilangkanlah itu sebenarnya. Tapi kalau sudah rumahnya nomor 12 aja mau gimana lagi, terima aja ibu sendiri yang pilih di situ. Nah, nomor rumah saya nomor 3. Ada nomor 4 sial katanya, diambil dari kata si. Padahal 4 itu kitab Allah ada 4. Sahabat 4, nomor 4. Ada 4 dulu ya. Tapi di rumah saya tuh nyampe ke 4 3A. Makanya setiap ada paket itu salah terus. Pak, tolong lihat nomor saya 3, nggak ada embel-embelnya. Tapi ada langsung ke 3A. Nah, kalimat yang disampaikan laki-laki itu dijawab oleh Rasulullah bahwa yang menjelaskan tentang iman ini lahirlah ilmu namanya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Kata ulama, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Atau dinamakan dengan fiqhul akbar karena ada fiqhul asghar. Baru kemudian dilanjutkan laki-laki ini, ternyata laki-laki ini malaikat Jibril menyerupai. Sebenarnya bukan mau tanya sebenarnya, tapi ingin mengajarkan kepada jemaah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan, infokan, give information about Islam. Kabarkan kepada saya tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah
wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah yang 5 itu. Maka lahirlah dari Islam itu ilmu fikih, ada sunnah, ada makruh, ada wajib, ada sunnah muakkad. Kalau perintahnya itu kuat maka dinamakan wajib, perintahnya tak kuat dinamakan sunnah. Di bawah wajib, di atas sunnah namanya sunnah muakkad, ada akikah, ada kurban. Kalau larangannya kuat haram, kalau larangannya tak kuat makruh. Seperti itu. Kalau tak dilarang, tak diwajibkan juga namanya mubah. Seperti itu. Seperti pegang ini mubah. Tapi ada juga yang bilang pegang ini bid'ah, katanya masuk neraka. Jadi berapa orang kiai yang sudah pegang ini masuk neraka? Jangan ikut kiai asik masukin aja. Nah, biar selamat. Oleh karena itu yang ketiga ini yang termasuk tasawuf. Jadi bahasanya itu bukan tasawuf sebenarnya. Apa kata laki-laki itu nanya, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada saya ya Rasulullah apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah seakan-akan ketika engkau beribadah engkau melihat Allah. Kalaulah kenyataannya, faktanya Allah itu tidak melihatmu, maka sesungguhnya Allah sebenarnya sudah melihat kamu. Jadi ini ihsan, apa artinya? Setiap tidak hanya ibadah, dimanapun ittaqullah haitsumakunta, dimanapun ibu-ibu pergi, dimanapun ibu-ibu beraktivitas, mau siapapun merasa diawasi oleh Allah, merasa ditatap oleh Allah. Makanya suatu ketika dulu datanglah laki-laki kepada Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah tabi'in. Tabi'in itu di bawah sahabat. Kalau sahabat ini pernah jumpa dengan Rasulullah 100 tahun. Jadi kata Nabi, khairun nas qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Paling baiknya orang itu adalah di masaku, yaitu sahabat. Setelah itu baru orang yang mengikuti sahabat. Jadi kalau sahabat ini sama dengan Uwais Al-Qarni, ini bukan sahabat padahal hidup di zaman Nabi. Kenapa tak dinamakan sahabat? Karena tak bertemu dengan Nabi. Siti Aisyah meskipun istrinya sahabat. Jadi sahabat Siti Aisyah, kok sahabat itu kan istri Rasulullah, dia juga sahabat. Kenapa? Syarat sahabat itu bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Allah dan Rasulullah, lalu kemudian mati dalam keadaan Islam. Ada yang bertemu dengan Rasulullah, tak beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan kafir. Siapa? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan cuma ketemu keluarganya lagi. Nampak itu Nabi itu, nampak wahyu itu, nampak mukjizat, tapi tak beriman, tak dinamakan sahabat. Jadi Imam Ibrahim bin Adham ini datanglah laki-laki, Imam, saya itu risau, gelisah hati, tak menentu. Emang kenapa? Saya mau minta obat. Akhirnya seperti Imam Ibrahim bin Adham itu bukan malah dikasih obat, dikasih pertanyaan. Apa pertanyaannya? Laki-laki, kamu percaya nggak kalau semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah? Percaya? Kamu percaya nggak kalau mati dan hidup itu Allah yang menentukan? Percaya? Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya? Lalu yang ketiga, percaya nggak bahwa rizki itu bertambah dan berkurang atas kehendak Allah? Percaya? Kalau kau percaya 3 perkara ini, kenapa kau risau? Tak perlulah risau. Jadi kalau ibu-ibu tak perlulah. Makanya ada takut, ada sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri orang penghuni surga itu 2. Dia orangnya tidak takut dan tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena yakin kepada Allah. Di surga itu tidak ada orang yang takut. Takut itu seperti apa? Kalau takut itu ke future, masa depan. Kalau sedih itu ke masa lalu. Takut tak ada uang waktu pensiun. Takut tahun depan nanti tak punya duit untuk bikin rumah anaknya. Takut rezekinya karena sudah di PHK tak makan nanti. Takut suami takut diambil pelakor, umpama. Tapi enggak, insya Allah enggak. Doakan. Kalau ibu-ibu sering mengaji, maka datang ketenangan itu sampai ke rumahnya. Nyampe ke rumah, ibu tak usah berdakwah, dia tengok, wah istriku udah ceria-ceria ini. Kalau istri sudah ceria, senang, senyum, takutlah suami itu. Tapi bagi suami yang enggak takut, dia mikir juga kan, akhirnya 1 tahun, bang kok nggak bilang-bilang, sudah 1 tahun ini ternyata kau punya istri lain. An-nikah sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah Nabi. Jadi ibadah tak perlu kasih tahu orang. 1 tahun pertamanya.
Bacakan selawat saja. Jangan marah-marah ibu-ibu. Ibu-ibu adalah ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu yang sudah dikasih keterangan. Enggak perlu takut. Innalillahi. Loh, ibu-ibu tahu fankihu ma tabalakum, fankihu fil amar. Nikahlah sama dengan waqimus shalah. Perintahnya sama, tapi harus adil. Artinya adil bagaimana? Ya, nggak usah dilanjutin. Tak setuju ibu. Kita doakan mudah-mudahan suami ibu-ibu tidak berpaling kepada lain hati. Hanya berpaling kepada Allah Subhanahu. Yakinkan ibu nggak usah takut, nggak usah bersedih. Bersedih itu ke masa yang lalu. Kenapa abang tuh nggak jadi suami saya? Kalau abang tuh jadi suami saya, aku jadi ibu dewan katanya. Sekarang dia jadi dewan gitu. Nah, rasa takut kata Ibrahim bin Adham dan rasa sedih ini karena ada keraguan dalam hati kita. Oleh karena itu dalam tasawuf ini diajarkan bagaimana caranya takhalli, mengosongkan hati min akhlaqid dzamimah. Kosongkan dari penyakit-penyakit yang kotor. Apa penyakit yang kotor? Yang pertama yang paling besar yaitu adalah takabbur, al-kibriya, merasa besar, merasa paling hebat, merasa paling paten, merasa paling mantap dari orang lain, merasa paling wow, merasa paling amazing from other people. Contoh, iblis keluar dari surga minum homer, apa bukan? Sombong. Apakah pembunuh? Tidak. Apakah berzina? Tidak. Iblis keluar dari surga karena sombong. Apa kata iblis? Allah sudah menyampaikan, ma manaka alla tasjuda id amartuk, kata Allah. Hai iblis, apa rupanya? Kenapa kau tidak menyembah kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa kata iblis dengan sombongnya? Ya Allah, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Kok bisa begitu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, ya Allah, dari api. Siapa yang tak takut? Semua takut sama api, ya Allah. Sementara khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Tanah itu bau, tanah itu diinjak-injak, tanah di bawah. Masa api mau sujud sama tanah? Sombong dia. Maka hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, karena itu akan binasa dengan sendirinya, sebagaimana iblis binasa. Apa jawaban Allah kepada iblis itu? Setelah iblis sudah menyatakan kesombongannya, fahbit minha fama yakunu la anta takabbara fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah kau sekarang iblis dari surga. Tidak ada sepantasnya, tidak ada yang sepatutnya menyombongkan diri di surga ini. Fakhruj, keluar kau dari surga. Innaka minas sagirin, sesungguhnya engkau kecil, engkau tidak ada apa-apanya. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW ketika sujud. Ibu kalau subuh sujudnya berapa kali? Sujudnya berapa kali? 4 atau 2? 4. Apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa? Maha suci Allah yang mati. Luar biasa namanya. Ada yang tak bisa paham. Makanya kadang orang, Ustaz, kenapa saya sholat tak pernah khusyuk? Kau tahu tak artinya kabirah walhamdulillah katsira? Belum. Bagaimana bisa khusyuk? Banyak orang bertahun kita coba cek ibu-ibu, sudah berapa tahun hidup dunia? Maka berapa ribu, ratusan, ribuan kali kita sujud, tapi kita tidak paham dengan arti sujud. Paham pun juga tidak diresapi. Makanya Abu Bakar itu ketika Allahu Akbar, dia nangis langsung. Padahal cuma Allahu Akbar. Kenapa? Lisan Abu Bakar itu mengucapkan Allahu Akbar, tapi otak dan hatinya memaknai kalimat Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Mungkin di daerah sana ada banyak orang merasa karena menjadi direktur, dia merasa lebih besar, dia merasa lebih pintar dari anak buahnya. Mungkin kamu sedang kaya, rumahnya berlantai 5, mobilnya berderet Alphard 5. Mungkin kalian sering tiap hari dalam hatinya merasa lebih kaya daripada orang. Tapi ketika engkau takbir kepada Allah, Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kaya. Abu Bakar merasakan seperti itu, dia nangis. Kita sholat nangis kok enggak? Jangankan nangis, kalau sholat berjamaah, kok udah rakaat ketiga gitu. Padahal baru saja aku niat Allahu Akbar. Kenapa? Karena setan itu luar biasa. Majrad dam, kealiran darah. Coba contoh, ketika kita sholat, datang tuh semua. Oh iya, arisan besok siapa yang dapat? Tadi suamiku gak buru-buru, ini perlu nih dicurigai katanya. Nanti setelah sholat, cek habisnya itu.
Datanglah semua itu kalau sholat. Betul tak? Oh, jemuran nggak diambil katanya. Masya Allah. Kunci lah. Anakku itu bawa duit berapa ya? Katanya mau top up karena main FF. Karena main FF anak-anak. Nah, datang semua ketika sholat. Makanya resabi utul ma'wiyah wa aqimis sholat. Kata Al-Quran, jangan-jangan kita seperti Al-Quran. Kita banyak-banyak sholat tapi tidak paham dengan apa yang kita baca. Kita banyak bersujud, kita tidak khusyuk karena kita tidak paham dengan apa yang kita omongkan dengan Allah. Duduk istirahat Rabbi firli warhamni wajfurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa artinya? Nanti kita belajar sama Ustaz Asep. Mungkin banyak yang sudah tahu tapi masih ada yang lupa. Kiai Asep nanti dijelaskan. Itu mintanya kita 7 sekaligus itu. Kalau itu diresapi betul-betul, langsung besoknya datang. Kegelisahan gundah gulana hilang. Maka hilangkan kesombongan agar nanti kalau kita nih contoh nih cawan nih gelas. Kalau gelasnya kotor, ini kalau ditaruh air zam-zam, kira-kira zam-zam itu jadi kotor apa jadi suci? Jadi kotor. Ini gelasnya kotor, mungkin ada, maaf, ada tai coro, ada tai cicak banget. Ditaruhlah air zam-zam. Air zam-zam kan sudah murni, suci. Apakah air zam-zam itu bisa jadi suci atau bersih? Tak bisa diminum karena cawan nih masih kotor, baru bersihkan dulu. Jadi nanti ibu-ibu memulai kajian hikam ini, maka dari sekarang belajarlah, buanglah. Apakah Ustaz Nuruddin menyampaikan seperti itu? Saya tidak sombong, saya masih kotor. Untung di sini masuk ke kediaman Pak Kiai tadi ada detektor. Bayangkan kalau detektor, Nuruddin masuk sombongnya 80%. Tak jadi saya kesini. Ketahuan semua. Kiainya sombong kali katanya. Itu sudah dideteksi. Nah, maka kita bersyukur sampai hari ini Allah tutup aib-aib kita. Oleh karena itu kita tutup juga ibadah kita. Tak boleh kasih tahu orang lain. Jadi sombong yang pertama, jangan sampai kita angkuh, merasa lebih wow, merasa lebih pintar, merasa lebih banyak beramal karena ikut pengajian. Jangan sampai rendahkan hati kita. Apa kata Rasulullah SAW? Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, Allah akan angkat derajatnya ke setinggi-tingginya. Tapi sebaliknya orang yang sudah takabur, merasa lebih besar, merasa lebih hebat daripada orang lain, maka Allah akan rendahkan. Tahu Fir'aun kenapa dia dibinasakan? Karena dia merasakan lebih wow daripada yang lain. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Akhirnya dibinasakan hanya dengan air saja. Begitu juga Nabi Musa diselamatkan bayinya dengan air juga. Padahal air tidak ada apa-apanya. Apa maknanya? Meskipun kita lemah seperti bayi Musa, jangan pernah putus asa untuk selalu dekat dengan Allah, mencari rahmat Allah. Ataupun sebaliknya, maknanya kalau kita sudah hebatnya seperti Fir'aun, jangan sampai kita sombong. Mungkin kita sudah hari ini banyak harta, banyak keluarga, sehat badan, jangan sampai merasa sombong. Sudah berapa? Masih lanjut bro? Lanjut bro? Gimana ya? Cukup. Sebentar lagi, sedikit lagi. Yang kedua, kita kosongkan bersama-sama karena kajiannya bagus, kajiannya di kajian ilmu hikam. Kitab hikam, kosongkan dari penyakit hati yang namanya hasad. Kita berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Apa hasad bu? Iri dan dengki. Apa iri dengki itu? Karahatun ni'mati 'alal munhami 'alaih wa hubbu sawaliha. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Ustaz, apa? Saya sakit dan sesak dada. Kenapa? Tetangga dapat mobil baru. Tetangga yang dapat mobil baru, tetangganya yang renovasi rumah, naik jantung koronnya, naik diabetes meletus. Yang turun cuma Sakura karena di bawah. Jadi tak senang dengan orang lain dapat nikmat, itu namanya hasad. Datanglah ibu-ibu dari kondangan, tiba-tiba sampai kondangan, pusing dia. Kenapa kamu ma? Kenapa ma? Tahu pusing aku tanya. Kayaknya tensi naik. Akan itu rendah darahnya rendah. Ayo cek kita ke dokter. Nah, ceklah dokter, tengok 190 tensinya. Kata dokter apa dok? Saya bingung, saya tanya tadi sama istri bapak, makan rendang nggak? Enggak. Makan kambing? Enggak. Coba bapak sendiri, apa menurut dokter? Ini kayaknya psikologis. Nah, coba tanya sama Kiai Sudin. Kiai Sudin, ini masalah hati. Nah, nyampe ke rumah, jujur dia si ibunya. Ma, sebenarnya kamu apa penyakitnya ma? Kamu nggak makan? Kamu tahu nggak pak? Kenapa emangnya? Aku tadi kondangan, nengok tetanggaku tuh. Pak,
pakai emas besar-besaran. Nah, kawan itu juga nggak tahu padahal masih PPKM level 4. Dipakailah emas yang 20 kg. Sebentar-sebentar garuk sedikit. Aduh gatel katanya. Ditengok sudah jam berapa ya? Garuk-garuk. Jadi cuma itu ya, pokoknya besok baru harus beli bang. Bingung papanya apa? Apapun yang mau digadaikan. Ini namanya hasad. Ada wahubu solihah, senang orang lain dapat musibah. Nah ini kebaliknya. Tadi tak senang orang lain dapat nikmat. Yang kedua ini hasad itu adalah senang. Kan mati kan. Udah berapa kali dia suka puasa dia mati ya. Itu kayak Yahudi namanya. Doakan kita. Jadi caranya kita menghilangkan hasad, kita doakan orang yang dapat nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya yang sudah dapat rezeki banyak, lebih banyak dia memberikan ke anak yatim, lebih bersedekah ke santri-santri pondok pesantren, tahfidz tafakuh alamin. Mudah-mudahan santrinya lebih banyak lagi dan banyaklah ustadz-ustadz yang lahir dari pondok pesantren. Amin. Ya Rabbal alamin. Dukung Ustadz Izzuddin, Kiai Izzuddin ini. Jadi doakan, jangan pula doanya yang benci juga. Karena dia punya anak, ditanya lah, dikomporin pula sama kawannya, anak gadismu belum nikah. Kenapa? Itu aku diundang sama tanggamu. Nah, nikah dia besok itu. Anak gadisnya. Iyalah, dia kan pakai pedet katanya. Masih sakit hatinya. Didoakanlah. Ya udahlah, kita datang, kita doakan. Barakallahu lakuma wa barakah. Nah, karena hatinya masih bagi. Jadi tahan. Nikmati. Kalau kita sudah yakin dengan Allah, insya Allah akan berikan. Kalau kita doakan yang tak baik-baik kepada orang yang dapat nikmat, diaminkan oleh malaikat dia sendiri nanti. Ya Allah, dia memang sudah dapat nikmat. Ya Allah, saya mohon kepada Ya Allah. Memang doa tapi doanya nggak bagus. Mudah-mudahan cepat mati. Ya Allah, kacau. Tapi jangan langsung mati dulu. Ya Allah, kasih stroke dulu 3 bulan. Bahaya. Kita doakan mudah-mudahan tetangga kita itu lebih banyak bersedekah, lebih sering ke masjid dengan bertambahnya rezeki lebih banyak. Mungkin ini saja ya ini. Kalau dilanjut lagi 1 jam tak selesai. Nah mudah-mudahan kita semua yang hadir, terutama ibu-ibu ini, karena sudah jelas ibu-ibu solehah, insya Allah solehahnya sampai akhir hayat. Dengan solehan ini, dengan kesolehan, dengan istiqomah ikut pengajian ini, suami juga ikut sholat, ikut berjamaah, ikut kajian. Karena banyak di WhatsApp saya tuh curhat, Ustaz gimana caranya? Kenapa emang suami saya susah diajak sholat? Kenapa? Malam-malam datang malam, mulutnya bau hatu belau, minum kasbak Ustaz. Katanya untuk mengangkat badan, kasbak itu udah haram. Katanya untuk mengangkat badan nggak boleh. Kalau udah diperintah oleh Rasulullah nggak usah dibantah-bantah. Kita doakan bersama Kiai Izzuddin selalu istiqomah untuk mengajarkan ke ibu-ibu agar kita semuanya menjadi, karena kita mencari ilmu itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ilmu yang tidak diamalkan itu hanya namanya knowledge, pengetahuan, sekedar tahu saja. Orang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan. Dan setelah kita mengamalkan, menjadikan kita takut kepada Allah. Setelah kita takut kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, semua mudah. Insya Allah kita semua menjadi penghuni surga bersama-sama. Doa Ustaz. Ya. Mari kita berdoa bersama ibu-ibu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan terbaik di antara pertemuan yang sudah dilakukan, dilaksanakan oleh Ibu Majlis, dan mudah-mudahan semua yang sudah kita rencanakan, kita niatkan dalam majlis zikir ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wat takabburi wal kibriya wal 'idhamati wa min riya'i was sum'ah wa tahhir qulubana wa tahhir ajsadana wa tahhir a'malana. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu a'yunina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, mohon maaf ya kalau ada kata-kata menyinggung. Saya tidak ada niat untuk menyinggung, tapi untuk menghibur, memotivasi ibu-ibu jangan pernah tinggalkan majelis zikir, karena ini termasuk taman surga. Jadi Nabi mengatakan, idza marartum biyadil jannah fartaqu. Ketika kamu melihat taman surga, singgahlah. Apa kata Nabi? Sahabat menanyakan, apa itu riyadul jannah? Maka dikatakan majelis zikir. Jadi kalau ibu ingin merasakan taman surga seperti ini, mudah-mudahan kita sehat semuanya, selalu diberkahi oleh Allah. Katakanlah ilaikum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kiai yang telah menyampaikan tausiah pada sore kali ini. Mohon izin ibu-ibu